Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga sehat semua ya. Oke, pada kesempatan kali ini matematika kita akan melanjutkan yaitu bab 3 tentang garis dan sudut. Yang pertama yang akan kita pelajari tentang garis dan sudut yaitu hubungan antar garis. Hubungan antar garis di sini ada dua yang akan kita pelajari. Yang pertama hubungan antar titik garis dan bidang, dan yang kedua yaitu kedudukan dua garis. Yang pertama kita akan bahas dulu hubungan antar titik garis dan bidang. Hubungan antar titik garis dan bidang di sini kita akan mengetahui dulu apa itu titik, apa itu garis, dan apa itu bidang. Yang pertama titik. Sebuah titik hanya dapat ditentukan letaknya, tetapi tidak mempunyai panjang dan lebar atau tidak mempunyai ukuran besaran. Titik dapat digambarkan dengan memakai tanda noktah. Sebuah titik dinotasikan atau diberi nama dengan huruf kapital, misalnya titik A, titik B, titik C, dan sebagainya. Contohnya yaitu seperti ini, titik ada noktanya dan ada di sini ustazah misalkan titiknya dinamakan dengan titik A. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang garis. Adapun garis direpresentasikan oleh suatu garis lurus dengan dua tanda panah di setiap ujungnya yang mengidentifikasikan bahwa garis tersebut panjangnya tak terbatas. Jadi tak terbatas panjangnya, jadi di ujung-ujungnya ini dikasih tanda panah. Nah, sebuah garis dapat dinotasikan dengan huruf kecil, misalnya garis K atau garis L atau garis M dan sebagainya. Contohnya seperti ini. Di sini ustazah misalkan adalah garis G. Selanjutnya yang ketiga yaitu tentang bidang. Bidang itu apa? Suatu daerah yang memiliki panjang dan lebar tetapi tidak terbatas. Jadi ada panjang dan ada lebarnya. Di sini bidangnya ustazah misalkan adalah bidang alfa. Paham ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan ke hubungan titik dan garis. Hubungan titik dan garis ini termasuk dalam hubungan antara titik, garis, dan bidang. Yang pertama yaitu hubungan titik dan garis. Hubungan antara titik dan garis dapat terjadi dalam dua kondisi. Yang pertama adalah titik terletak pada garis dan yang kedua titik terletak di luar garis. Contohnya yang ini. Titik terletak di garis jika ada sebuah garis yang ada titiknya di dalam garis tersebut. Di sini ustazah misalkan titiknya adalah titik A dan garisnya adalah L. Maka bisa kita baca dalam gambar tersebut adalah titik A itu terletak pada garis L. Selanjutnya yang kedua yaitu titik terletak di luar garis. Namanya saja di luar garis berarti titik tersebut tidak ada pada garis. Contoh seperti gambar tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu hubungan antar titik dan bidang. Hubungan antara titik dan bidang di sini seperti halnya dengan hubungan titik dan garis, yaitu ada dua, ada hubungan titik dan yang terletak di bidang seperti ini, yaitu contohnya, dan yang kedua adalah hubungan titik yang terletak di luar bidang. Nah, yang terletak pada bidang di sini ustazah namakan bidangnya adalah bidang alfa dan titiknya ada titik C. Titik C ini kan letaknya di dalam, maka dia terletak pada bidang alfa. Selanjutnya titik D. Titik D terletak di luar bidang, ya namanya berarti titik D di luar bidang beta. Paham ya? Selanjutnya yang ketiga yaitu hubungan antar garis dan bidang. Hubungan antara garis dan bidang itu dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu yang pertama garis terletak pada bidang, garis tidak pada bidang. Garis tidak pada bidang berarti dia di luar bidang. Selanjutnya yang ketiga adalah garis yang menembus atau memotong bidang. Garis yang terletak pada bidang itu yang seperti apa? Apabila garis menjadi bagian dari bidang. Contohnya seperti gambar ini. Lihat
si garis ini dia berada di dalam bidang, maka disebut garis L pada bidang alfa. Selanjutnya yang kedua adalah letak garis di luar bidang atau dia tidak ada pada bidang. Itu apabila garis tidak menjadi bagian pada bidang, dia letaknya di luar, seperti pada gambar yang Ustazah contohkan ini. Maka gambar tersebut itu disebut sebagai, bisa kita namakan garis L. Garis L yang ini itu di luar bidang alfa. Dari gambarnya saja sudah jelas ya. Selanjutnya yang ketiga itu adalah garis yang menembus atau memotong bidang. Namanya saja menembus, seperti yang ini ya. Jadi garis yang menembus atau memotong bidang apabila persekutuan antara garis dan bidang adalah sebuah titik. Nah, di sini Ustazah misalkan titiknya adalah titik A. Jadi berdasarkan ilustrasi ini, jadi garis L itu menembus bidang alfa seperti gambar ini ya, paham ya? Oke. Selanjutnya yang keempat adalah titik-titik segaris. Dikatakan titik-titik segaris itu yang seperti apa? Jika titik-titik tersebut terletak pada garis yang sama. Contohnya di sini Ustazah membuat sebuah garis, yaitu dinamakan adalah garis, misalnya garis L. Di sini belum ditulis ya, misalnya ini garis L. Garis L ini dia terdapat dua buah titik, yaitu misalnya Ustazah misalkan titik A dan titik B. Nah, dia kan terletak pada segaris ini. Nah, maka titik-titik ini disebut adalah titik-titik yang segaris atau koliner. Selanjutnya yang kelima, titik-titik sebidang. Namanya titik-titik sebidang itu berarti titik-titik tersebut terletak pada bidang yang sama, dia berada di dalam. Di sini misalkan titik C dan titik D, dia terletak pada bidang beta. Paham ya? Untuk tentang hubungan antar titik, garis, dan bidang, ada yang mau bertanya? Kalau ada yang bertanya, nanti setelah selesai Ustazah jelaskan, silahkan bertanya. Ustazah kasih waktu. Untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan dulu untuk yang kedua, yaitu tentang kedudukan dua garis. Nah, untuk kedudukan dua garis ini, kita akan membahas 4, yaitu yang pertama, dua garis yang sejajar. Dikatakan dia itu dua garis yang sejajar, yaitu dua garis yang apabila diperpanjang tidak akan berpotongan di suatu titik. Contohnya pada gambar ini. Di sini Ustazah misalkan adalah ada dua garis E dan garis F. Dia terletak pada bidang alfa. Maka garis E dan garis F ini merupakan dua garis yang sejajar. Jika dia diperpanjang sampai sini pun dia tidak akan bertemu. Nah, yang kedua yaitu dua garis yang saling berpotongan. Dikatakan dia saling berpotongan itu jika dua garis yang jika diperpanjang akan berpotongan di suatu titik. Jadi dia akan bertemu di suatu titik. Nah, maka garis M dan N itu merupakan dua garis yang berpotongan. Selanjutnya yang ketiga, dua garis yang berpotongan tegak lurus. Dia dikatakan berpotongan tegak lurus. Jadi kalau tegak lurus itu berarti sudutnya ada 90 derajat. Dia siku-siku seperti pada gambar ini. Garis Q ini dan garis L ini merupakan dua garis yang berpotongan tegak lurus. Ciri-cirinya adalah 90 derajat atau siku-siku. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan yang terakhir, yaitu kita akan membahas tentang dua garis yang berimpit. Dikatakan dua garis yang berimpit itu yang seperti apa? Yaitu jika dua garis tetapi karena jaraknya yang sangat rapat atau dekat sehingga seperti terlihat hanya satu garis saja. Contohnya seperti ini. Ini sebenarnya ada dua garis, akan tapi karena jaraknya terlalu dekat, maka seperti hanya satu garis, tapi pembedanya ini. Makanya Ustazah kasih warna yang berbeda. Ini ada dua garis, garis K dan garis L ya. Nah, maka gambar seperti ini dikatakan garis K dan L merupakan dua garis yang berimpit.
Oke, terima kasih. Itu mungkin penjelasan dari Ustazah untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang mau bertanya, silahkan bertanya. Kalau tidak ada, silahkan untuk mendalami materi ini kalian kerjakan halaman 117 buku paket, yaitu yang nomor 4 saja. Langsung dikerjakan dan dikumpulkan ke Ustazah. Terima kasih. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.